Masyarakat itu bahkan kita buktikan untuk di tanah selebar 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini saya lagi berada di Desa Jambe, di mana ada beberapa narasumber yang akan mengklarifikasi tentang video yang beredar oleh RCD. Ya, RCD ya, selama ini ya. Nah, di sini beberapa poin yang diutarakan viralnya RCD di video tersebut akan diklarifikasikan dengan orang yang bersangkutan, yang namanya disebutkan oleh RCD. Nah, poin-poinnya apa aja sih yang kita mau tahu dan butuh penjelasan dari pihak-pihak yang terkait yang disebutkan oleh RCD. Kita berbincang-bincang, minta klarifikasi seperti apa, biar masyarakat Jambe bisa menilai, dan bisa dalam tayangan ini kita bisa mengedukasi masyarakat. Ada sedikit apa ya, lebih ke jangan melihat masalah itu hanya dari satu sisi, tapi yuk kita melihat dua sisi, benar nggak Pak? Ya, perkenalkan dulu nih beberapa yang disudutkan oleh RCD. Ini dan Bapak siapa? Bapak Ucok Monang. Bapak Ucok Monang. Bapak? Saya Bapak Ucok Monang, Bu. Oke, Bapak Ucok. Bapak sebagai apa nih Pak? Saya sebagai, saya pernah jadi ketua kuburan. Oh, sebagai ketua kuburan. Oleh desa. Oke. Nah, terus kayak Bapak? Saya Bapak Nurokin. Bapak Nurokin sebagai yang di kuburan juga mengetahui tentang membantu Oke, nah mohon maaf, ini Bapak Rohmani. Bapak Rohmani sebagai Waktu itu menjabat sebagai sekretaris, tapi sekarang sudah tidak lagi. Oh, tidak lagi. Oke. Nah, pemirsa, di sini saya akan bertanya-tanya ya Pak ya, perihal tentang apa yang disudutkan. Bisa tahu nggak Pak kronologisnya seperti apa sih? Mungkin Bapak sudah melihat kan poin-poin dari video tersebut. Bisa dijelaskan nggak Pak untuk Bapak Nurohin tentang poin yang mana yang katanya terutama ada poin yang pungli kalau nggak salah, pungli tentang kuburan 2002 saya kalau nggak salah sih. Pada waktu itu ada bos dangu namanya Bapak Hajiato memberikan tanah sawah yang bersebelahan dengan tanah kuburan, dibeli kurang lebihnya luasnya itu 58 buat tanah kuburan. Tapi bentuknya masih sawah ya. Nah, setelah itu Bapak Kuwu membentuk tim panitia pengurugan tanah sawah itu yang akan dibuat ya kuburan lah. Ditunjuklah Imain, Bapak Main sebagai ketua pengurugan tanah sawah yang dibuat kuburan itu. Nah, setelah selesai sudah menjadi rata dengan tanah kuburan. Tidak lama itu peziarah tuh makin meningkat. Ada banyak sisi positif ya Pak? Ya, iya. Maksudnya tuh dengan adanya perubahan apa segala macam seperti itu. Betul. Terus? Nah, terus kan dikasihlah kayak kotak sodako begitu. Buat peziarah yang peduli tuh. Peziarah kan pada ngasih. Iya. Ya uangnya juga ya buat keperluan kuburan seperti ya obat semprot lah, buat lampu listrik apa dan lain-lain. Pokoknya gitu. Intinya bukan untuk pribadi ya, lebih ke buat masyarakat lagi. Nah, ya, iya buat buat kebutuhan kuburan lagi. Sama. Buat ini apa tempat tahlil, bikin gapura, buat tempat wudhu. Semua sudah terrealisasi? Sudah. Dan alat-alat ini juga penggali kubur seperti cangkul, kayak linggis, apalah. Semua sarana dan prasarana di desa kuburan di Desa Jambe itu sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Sudah ada perubahan ya Pak? Iya. Tapi pada saat pemimpinan
pemerintah desa Paku Rudi ya? Apa sebelumnya sebelum Paku Rudi apa? Waktu saya dibentuk pengurus Gantung masih Paku Rudi, cuman detik-detik akhir. Oh, masih Paku Rudi. Nah, ya kan Paku Rudi kan 2 periode. Betul, berarti iya. maksudnya masih ada keterkaitan dengan pemerintah desa Paku Rudi gitu masih seperti ya. yang memberi proposal Peluang ya. iya bantuan buat pengurugan juga Bapak Rudi. Ya intinya masa-masa pemerintahan Paku Rudi ini kan banyak pembangunannya gitu ya Pak, dari segi kuburan dan sebagainya, ada perubahan sisi positif Iya, ya. bikin tempat tahlil buat sanyo, barangkali penjara mau wudhu apa kan ada ya, fasilitasnya lumayan lah buat masyarakat tuh ya, maksudnya diadakan sama pengurus. Oke, iya Pak. Pak, untuk kayak ini loh Pak, yang diutarakan sama Asi di video itu, bisa untuk pendapat Bapak gimana nih Pak? Pendapat saya itu offline kan, sedangkan ini kan ikut cuman dia karena ini akhirnya kan dicopot rame-rame. Dia itu mungkin sakit hati bagaimana lama sama keluarga jadinya. Saya jadi ketua, Bapak Romania sebagai sekretaris, Bapak itu Kusyanto yang jadi bendahara. Itu bagi-baginya itu kan berjalan itu dengan bagus lah, kalau kita pikir lah. Lagi Bapak Nurokim ini lagi dulu kerja itu masih menyisakan itu beli tanah itu 20 bata dari Bapak Nurokim, dan Bapak Jogi itu menyumbang 2 bata, jadi 22 bata. Selama saya lagi megang tubuh, itu kami di sana itu 13 bata. Jadi kami bayar itu ke Bapak Jogi itu 26. Jadi sudah ada berjalan. Jadi karena sudah ada aturan seperti itu kita tuliskan. Untuk awal mungkin Bapak Nur lebih paham lah musdesnya seperti apa untuk tanah kuburan. Saya belum bisa menjelaskan. Oke Pak. Saya tidak tahu. Iya. Iya, silakan Pak. Ya, musdesnya pada waktu itu pertama saya ikut kepengurusan ya memang dengan persetujuan masyarakat, malahan yang mohon-mohon biar bisa dibangun lah kuburan orang tuanya ini. Yang buat permain tuh biar masyarakat tuh biar saya mau bayar berapa juga saya mau, asal diizinkan. Jadi padahal kepengurusan tadinya itu nggak boleh, cuman kan karena masyarakatnya meminta ya, iya, malahan yang mau bayar 2 juta 3 juta juga itu pada mau, yang penting bisa dipermainin, bisa dibangun kuburannya. Jadi intinya untuk dipertegas untuk kayak warga masyarakat desa Jambe ini, intinya sih bukan dari pihak Pemdes ya yang menekan dengan aturan kemauan masyarakat pribadi, tapi kemauan masyarakat pribadi yang pengen maunya memberikan apa ya, mungkin penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal, pengen ada itu ya kan, seperti itu. Jadi intinya untuk pemirsa digaris bawah ya, bahwa pemerintah desa tidak ada penekanan mengenai harga aturan terhadap masyarakatnya, tapi ini keinginan dari masyarakat itu sendiri ya, bukan dari pemerintah desa cuman, ya. Kalau tidak dibangun kan tidak bayar sama sekali. Berapa tahun pun kalau nggak dipermanen itu nggak ada. Cuman kalau kepengurusan tuh Bu, Iya. memutuskan yang 1 juta itu, kalau warganya sih mau berapa, mau 2 juta 3 juta juga. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, lebih rendah dari kemauan masyarakat. Jadi intinya pemerintah desa memberi kebijakan di angka 1 juta ya, tapi masyarakat ada yang pengen lebih, ngasih lebih ya, itu bersyukur, berarti itu kan poin plus dari buat maksudnya pada waktu awalnya tuh Bu, kan pengurus kan tidak boleh karena tanah itu harus bergantian, karena masyarakatnya itu saking banyak yang mau direhab, kita sampai nawar 2 juta 3 juta asal diperbolehkan. Awalnya begitu ya. Begitu. Awalnya seperti itu ya. Sampai ya pengurus menentukan 1 juta tuh karena masyarakatnya malah lebih mintanya, yang penting diperbolehkan. Nah, tapi dari pemerintah desa gimana? Sudah memperbolehkan untuk beberapa warga yang pengen direnovasi, membolehkan?
Ya membolehkan. Kalau kepala desa kan, kesepakatan ya? Iya, kepala desa kan tinggal menyetujui saja karena kemauannya masyarakat. Yang penting kan tanahnya biar untuk yang lain bisa ada tempatnya lagi. Nah, begitu. Sekarang kan yang boleh kita bilang sekarang ini 35 batang itu hasil dari duit perkumpulan selama pembangunan ini, dan lain lagi sama yang sisa masih ada lah sekarang ini, tapi itu nanti kan karena kita belum ada keputusan nanti gitu Bu. Kalau selama kami yang dulu udah megang sama Pak Rokmani bersama saya kan bersama di dulunya, sama juga di satu tim sama saya itu hasilnya dari Bapak ini kan 22 bata, sama dari Pak Jojo 2 bata itu. Dari saya kan 13 bata, jadi total tanah yang sekarang ini Bu 35 bata, itulah buat sekarang ini yang buat tempat yang baru. Itu sekarang bahkan udah banyak Bu yang pada ngubur di tanah yang kami beli ini. Karena tanah yang sekarang yang dibangun ini kan udah terlalu padat. Betul. Nah, karena kepadatan inilah, jadi Bapak Gubernur ini, kepala desa ini berpikir dengan jernih dengan baik bagaimana caranya untuk jangan sampai ribut masalah kuburan. Nah, makanya dibikinlah caranya, atau yang 500 itu, ada yang 1 juta. Oke, kadang-kadang nggak ada tuh bayar 1 juta, ada juga bayar 700, ada ya kita terima aja, ada yang 300 bisa saya terima, namanya itu infak. Iya, infak ya. Saya tidak ada pemaksaan, makanya ada orang berpikirnya dipaksa di mana? Saya bilang, orangnya itu udah tahu kadang-kadang nih mau ini, mau dana makam. Kan saya tanya gitu, ya udah siap nih duitnya, kadang kasih 400, masih kita bilang 500, ya udah tinggal tulis, kasih kwitansi sesuai dengan kwitansi, gitu ya tuh. Ada yang masih kadang 800, udah 800 ini udah baru, ya udahlah oke lah kan gitu Bu. Jadi ya tulis dengan kwitansi 800, masih kita mau nambahin, saya mau nombok kan nggak mungkin, kan gitu Bu. Sesuai dengan yang dikasih oleh masyarakat, disitulah kami bikin kwitansinya. Bahkan itu ada izin dari desa, jangan terlalu menekan. Betul. Itu tuh tandanya dari kepala desa jangan sampai menekan, kira-kira sama-sama enak. Yang kami yang tugasnya enak, dari desa enak, masyarakat pun enak. Gimana caranya biar aman, jangan sampai ada keributan Bu. Nah, insya Allah kalau ini ada lagi dana yang ini lagi dan ini lagi dan satu lagi, mungkin kami akan nanti di lahan lagi. Nah, janganlah sekarang ini Bu udah kayak harganya, aduh udah harga langit. Udah 5 juta 1 bata. Nah, udah lambah mahal. Tapi kalau kami nggak mengumpulkan dana dari sini, nanti yang mau dicukuri mana lagi orang ini, kan gitu. Makanya ini sekarang kami berusaha lah. Sudah kan permanen semua, kebanyakan. Kalau enggak, boleh Bu lihat sekarang makamnya dulu udah bagus ya Pak. Udah hebat semua rata-rata. Ya, ini kan karena zaman ini zaman canggih lah, udah. Betul. Zaman karena luar negerian, yang nggak punya tadinya sekarang luar negeri, udah hebat ya. Nenek saya kasihan saja. Kuburannya udah saya bangun kan gitu Bu masalahnya. Jadi ini masyarakat ini berlomba untuk membalas jasa orang tua dan saudara-saudaranya. Itulah. Walaupun berbentuk di bidang kuburan, tapi kan di keramik itu kan bagus lah. Senang dia juga dia dari luar negeri yang kerja kan gitu Bu masalahnya. Makanya itulah hasilnya sekarang ini. Ya nanti dibahas lagi masalah duit ini belum total sih. Ada musdes ya. Nanti juga ada musdes ya. Ada. Kalau ada musdesnya itu nanti pasti kasih tahu semua jumlahnya berapa, ada berapa lagi dananya pasti kasih tahu semuanya. Iya kepada Bapak Nanto mengundurkan diri bersama Bapak Ucok. Jadi saya juga waktu itu mau mengundurkan karena capek lah mau ada kerjaan lain. Cuman waktu itu Pak Kusnanto udah ente mah jangan sebentar lagi nih paling 1 tahun kurang. Karena saya punya catatan semuanya jadi pindahkan itu saya nggak menerima uang sama sekali, cuma ada catatan. Cuman waktu itu katanya dititipkan Ibu Puro sebanyak 45 yang tercatat gede gitu ya. Ya dengan mengasih penghasilan setiap tahun. Jadi kan kenapa kita berani meminjamkan uang tersebut? Karena dalam SK itu ada tertulis, saya nggak bawa SK-nya. Artinya pengurus itu bertugas untuk mengelola aset. Artinya kalau uang itu diam, takut habis tidak ada ininya. Tapi kalau dikatakan sebagai gaji, walaupun itu penghasilan setahun sekali karena belum dipakai, jadi kan ada penghasilan. Dan penghasilan itu masuk ke kuburan juga, artinya tidak ada untuk pribadi tidak ada ya, kepentingannya untuk kuburan. Nah terus setahu saya selama ini yang namanya dana wakaf itu kemungkinan menurut saya tidak ada. Kenapa bisa begitu? Orang mengatakan itu dana wakaf boleh-boleh saja. Sebenarnya yang wakaf itu hanya tanah yang punya Bapak atau yang di katakan Bapak Nur tadi. Cuman kenapa ada pembayaran itu? Karena tanah wakaf itu
harusnya kalau kalau orang Jambe paham jangan dibangun gitu, jangan dipermanen kuburannya. Betul, sementara betul. sekarang tuh umum dipermanen. Jadi kalau misalnya kuburan dipermanen, tambah hari tambah banyak, jadi tertutup semua dengan bangunan. Terus bagaimana harus ganti? Makanya Bapak Kubu untuk mengembangkan itu biar kuburan ini tetap masih bisa berjalan semestinya. Jadi kalau yang membangun di tanah wakafnya Bapak Ato harus memberikan infak. Dari dana itu bukan dana wakaf, dana infak. Infak sebesar 1 juta. Kalau yang di tanahnya Pak Ato, karena itu masih tanah baru lah. Kalau yang kuburan lama itu 500.000 itu ada di SK semua. Jadi dana itu artinya menurut saya bukan dana wakaf, dana infak. Kalau dana wakaf itu kan harus utuh gitu. Maka yang namanya wakaf kan itu tanahnya, bukan uangnya. Kalau tanahnya masih utuh sampai sekarang. Terus apa yang dikatakan uang wakaf? Menurut saya tidak ada. Jadi sekarang itu yang ada uang infak untuk pelebaran kuburan untuk anak cucunya, karena orang Jambe ini sudah hobi membangun kuburan hampir tiap tahun. Jadi semakin kesini kuburannya semakin penuh. Kalau tidak dilebarkan dengan adanya inisiatif dari Paku seperti itu, otomatis penuh. Orang mau ngubur di mana lagi? Sementara kalau beli pribadi itu kan sudah mahal, sekitar itulah. Yang dulunya 1,5 juta sekarang jadi 5 juta per batanya ya. Jadi ada inisiatif itu kan, inisiatif dari Paku kan mempermudah. Betul. Jadi menurut saya yang Pak Haji dikatakan ada dana wakaf, menurut saya itu kurang tepat. Sekarang adanya dana infak. Sampai ada bahasa pungli. Itu gimana tuh? Kalau pungli itu, punglinya di mana itu? Iya maksudnya klarifikasi. Ada nggak bahasa pungli? Kalau menurut saya waktu itu karena bukan pungli, jadi orang ini membayar, bahkan yang membayar tuh jarang yang full, misalnya 1 juta atau 500 ada catatannya. Jadi ada yang 200, ada yang 300. Sementara petugas ini kan panitia aja waktu itu ada 12 orang. Yang tiap hari itu koordinasi, artinya mengkoordinir. Bapak Pemit ada 2 orang sama istrinya 3 orang. Jadi misalnya mereka bertugas untuk mencatat atau mengkoordinir siapa-siapa yang bangun, itu kan ada mengorbankan waktu, bensin dan sebagainya, perlu uang, rokok, itulah konsumsi lah ya, lebih konsumsi. Jadi menurut saya waktu saya masih menjabat sebagai sekretaris pengurus itu hal yang wajar. Bahkan kalau saya waktu itu, jadi semua pemasukan itu tidak dipotong sama sekali, kecuali nanti akhir siapa yang kerjanya paling banyak itu nanti kita kasih uang tip. Karena mereka ada tenaganya 1 bulan full. Kita menghargai ya, jadi masa mereka mengorbankan waktu tidak dikasih sama sekali. Siapa yang mau lah zaman sekarang. Saya juga perasaan begitu. Iya betul. Ya kalau menurut kita yang waktu saya jadi pengurus itu sebaik mungkin untuk intinya semaksimal mungkin untuk mengembangkan aset-aset yang sudah ada di kuburan, bukan untuk memperkaya diri untuk saya pribadi. Sama sekali tidak ada. Contoh saya. Ya entah orang lain mas seperti apa, saya juga nggak paham karena kan mereka punya pribadi masing-masing. Kalau ya itu kali saya nanggapi, kalau sekarang yang beredar atau dana wakaf itu kurang tepat. Paling adanya dana infak itu juga semampunya, walaupun ada aturan 1 juta dan 500. Iya, ada yang bayarnya 300. Kuburan yang baru harusnya 1 juta, ada yang 600. Ya nggak apa-apa lah. Itu juga menurut kita tuh luar biasa karena sudah rela untuk membantu untuk pelebaran kuburan ke depan. Jadi tidak ada tekanan. Memang di SK-nya ada. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Meluruskan atau menyikapi dari postingannya Pak Hasidi ya, dari beberapa videonya, mungkin saya agak gimana ya, sangat menyayangkan gitu akan simpang siurnya informasi ini. Yang pertama itu mengenai pungli. Setahu saya ya, untuk pengurusan yang sekarang ini, pengurusan transisi ini, saya rasa nggak ada pungli, berjalan seperti yang dulu sama ya. Jadi kami nggak pernah memaksa kepada yang merenovasi kuburan itu. Ya mungkin infak bersama yang di warga memberikan uang ke kami itu dengan sukarela dan itu berupa infak. Nah dana infak itu tersebut nanti akan digunakan lagi untuk membeli tanah, untuk melebarkan lahan pemakaman umum. Jadi saya rasa nggak ada pungli. Yang berikutnya lagi tentang parkiran. Saya kadang merasa di mana ya,
Sementara di lapangan itu nggak ada parkiran. Yang ada itu para peziarah, khususnya sore Jumat itu memberikan sedekah, dan itu juga sukarela. Mereka atau beliau-beliau itu memasukkan sendiri ke kotak. Kami nggak pernah meminta uang parkir, apalagi karcis gitu. Kalau mengkondisikan posisi motor, ya memang itu kewajiban kami sebagai pengurus ya. Daripada motor acak-acakan ada yang jatuh atau yang lewat juga susah kan. Nah, mungkin itu yang dimaksud parkirannya. Tapi sebenarnya nggak ada parkiran, itu sedekah untuk sore Jumat dari para peziarah buku. Maksudnya gini Pak, maksudnya kalau parkiran ada, Iya. cuman uang parkirnya nggak Nggak ada, ada. seperti itu. Ya mungkin dari segi bahasa juga ya, kalau Iya. parkir itu kan Pasti identiknya bayar. Iya, memberhentikan kendaraan dalam waktu lama dan ditinggalkan. Itu kan parkir dalam bahasa Inggris ya, kalau di translate ke Indonesia seperti itu. Nah kalau uang parkir kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Seperti itu. Mungkin itu ya, jadi nggak ada parkir, nggak ada pungli. Nah kalau untuk perbandingan ya, kami pengurus transisi ini baru sekitar 1 bulan lebih saja Bu. Untuk sedekah saja itu sudah bisa mengumpulkan itu sekitar 1,5. 1,5 per? Iya, juta. Per apa nih? Ya total ini Bu ya, selama 3 bulan? Selama 2 bulan, Oh, sama hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan? Kami masuk. mulai ditugaskan itu tanggal 28 bulan Mei sampai hari ini. Nah, sampai hari ini gitu ya. Hari ini tanggal 27 ya? 27. 27. Belum. 28. 28. Iya. Berarti kan kurang lebih sebulan lebih aja Bu ya. Oke. Iya, itu sudah 1,5. Itu bersih Bu setelah dikurangi belanja paralon, perbaikan sanyo, pembelian lampu apa. Nah, itu masih sisa Masih ada sisa. 1,5. Nah. Sedangkan Pak Asidi ya, itu 5 bulan Bu ya. Waktu pembubaran kemarin, beliau menyatakan itu tinggal tersisa 1.360.000 selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Iya, itu kan dari mulai Januari sampai pertengahan Mei pembubaran itu ya. 23 Mei. Nah iya, itu kan 5 bulan. Dalam 5 bulan itu beliau menyatakan di videonya itu tersisa 1.360.000. Dan dia udah dijelaskan nggak selama dia mengelola itu selama 5 bulan itu apa aja sih yang sudah dibentukin? Setahu kami berdasarkan penjelasan pengurusnya, karena waktu itu Pak Hidi kan sebagai anggota, ya Bapak Rohmani sebagai sekretarisnya waktu itu ya. Cuma beliau katanya itu udah dilepas itu selama 5 bulan itu. Jadi pihak sekretaris ketua itu udah nggak tahu menahu, di tangan Pak Hidi semua. Nah di laporan pembubaran, iya beliau itu menyatakan tinggal segitu uangnya. Ada pertanggungjawaban tertulisnya nggak ketika dia mengatakan seperti itu? Membuktikan dia sendiri menyatakan ada pembuktian nih, saya laporan RAB-nya atau itunya ada nggak? Iya. Dia menunjukkan nggak seperti itu? Waktu itu karena saya masih belum ditugaskan oleh pihak Pemdes ya, jadi saya belum tahu detail laporan seperti apa. Saya di sini hanya menyikapi video yang Pak Asidi upload saja seperti itu. Iya, jadi 5 bulan itu segitu gitu kan. Sedangkan saya baru sebulan sekian aja, dan itu juga saya baru melewati 1 Jumat Kliwon dan Idul Adha. Kalau Pak Asidi kan sudah melewati 4 Kliwon Bu. Iya. 4 Kliwon dan 1 Idul Fitri. Sedangkan kalau yang namanya Kliwon ini Bu ya, ramai ya? Uang sedekahnya itu bisa 3 kali lipat dari Jumat biasa. Betul. Kalau Idul Fitri, kami yang Idul Adha saja itu sampai 3 juta lebih selama 3 hari itu, apalagi Idul Fitri Bu. Betul. Nah sementara itu, selama pengelolaan yang di Pak Iya. Asidi pegang, itu cuman hanya berapa? 1.360.000 selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Iya. Jadi perbandingannya jauh ya? Jauh Antara 5 sekali. bulan 1 juta, 1 juta ratus, sama 1 bulan Iya. dapat 1.500.000. Iya. Itu Bu bersihnya saja Bu, setelah Bersih. dikurangi perbaikan sanyo, penggantian listrik berapa titik gitu Bu ya. Seperti paralon. Nah sedangkan pada waktu itu Pak Asidi udah, ya setahu saya ya, dan dari penjelasan pengurus itu nggak ada waktu itu pembangunan apa-apa Oke. selama sebelumnya. Beda. Oke Pak. Ya pemirsa, saya sekarang sudah ada di daerah pemakaman Kibuyut Kimas. Nah di sini kita bisa lihat area kuburan, di mana ini yang tadinya tanah sawah ya Pak ya. Tanah sawah udah menjadi lumayan agak sedikit
bukan sedikit ya Pak, lebih udah rapi ya Pak. Udah rapi, banyak pembangunan area kuburan yang mungkin terlihat bagus seperti itu. Pak, bisa ditunjukin nggak? Katanya ada beberapa tanah wakaf yang sudah dibeli. Yuk pemirsa, mari kita lihat. Satu contoh pembuktian dari pengurus makam Kimas membeli tanah wakafnya seperti ini ya Pak. Ini areanya. Nah sebenarnya secara peraturan pemerintah desa sebenarnya cuman hanya berlakunya pengen di seperti ini aja ya Pak ya. Pengennya seperti ini nih pemirsa. Jadi tidak ada adanya renovasi atau pembangunan yang itu ya. Karena ini bisa akan bergenerasi terus menerus dan bisa bergantian. Nah cuman ada beberapa mungkin yang pengen buyutnya, kakeknya itu pengen ada layak untuk kayak ini. Tapi ada kebijakan-kebijakan tersendiri ya Pak ya. Seperti itu. Permintaan masyarakat. Bukan dari peraturan pemerintah desa ya. Ya, jadi intinya pemerintah desa cuma hanya memberi kebijakan, contohnya seperti ini kuburannya. Namun masyarakat pengen berkehendak lain ya, pengen ada contoh dari kuburan-kuburan yang sudah direnovasi. Contohnya seperti ini, yuk pemirsa kita bisa lihat. Beberapa contoh yang sudah direnovasi, mungkin kan kalau ini kan tidak bisa bergantian ya Pak ya, tidak bisa ya, karena ini sudah permanen. Ini beberapa contoh kuburan sudah permanen, dan ini dari pihak keluarga ini ya mengeluarkan biaya sendiri dan memberikan kontribusi yang lebih untuk pengurus ya. Oke ya. Ya, yang penting kan ada kontribusi yang lebih buat pengurus Kimas. Tanah wakaf ini baru. Kalau yang sebelah itu tanahnya wakaf dari Korea, anak dari luar negeri. Oh di sana ada. Ini ada di luar negeri, taruh ini. Ternyata pemirsa ada anak dari Korea ya, mungkin anak-anak luar negeri memberikan suatu apresiasi lah buat anak-anak yang pejuang luar negeri Korea, untuk khususnya Desa Jambe, memberikan suatu tanah wakaf seluas 22 bata. Nih pemirsa, ini dari hasil karya anak bangsa Desa Jambe yang kerja di luar negeri. Ini semua tanah wakaf dari pejuang-pejuang pahlawan devisa di Korea. Ya, buat anak-anak Korea Desa Jambe, good job. Gimana kan ternyata nggak ada pemakaman lagi. Iya. Hasilnya itu berkumpulan. Betul Pak. Pemirsa, di sini mungkin kayak pemirsa juga sudah menyaksikan penjelasan-penjelasan yang dari orang-orang yang dicantumkan namanya di video Pak Arsidi. Ya mohon maaf nih Pak Arsidi, kita mereka angkat bicara dan mengklarifikasikan bahwa apa yang ditujukan oleh Pak Arsidi itu tidak benar. Jadi mereka sudah mengklarifikasikan, jadi mohon untuk kedepannya yuk kita bangun masyarakat Desa Jambe yang kondusif, damai, tanpa ada viral-viral yang negatif. Kita sama-sama berbijaklah dengan medsos gitu kan, supaya tidak ada bahasa-bahasa yang gaduh ya. Masyarakat Desa Jambe sangat menyayangkan, kok kenapa sih viralnya negatif gitu kan. Berarti pada dasarnya masyarakat Desa Jambe sebenarnya nggak ada terlalu ini ya, nggak terlalu dipermasalahkan, tidak dipersoalkan ya. Diselesaikan dengan kekeluargaan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan kuburan ya Pak ya. Salam damai buat Desa Jambe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.